Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review anime atau film yang seru. Kali ini kita akan mereview sekaligus maraton anime bergenre gore berjudul Kiseiju atau judul lainnya Parasite. Anime ini menceritakan sebuah ular atau parasit yang turun ke bumi. Parasit itu akan mengambil alih tubuh manusia dan akan memakan manusia lain. Ibaratnya jadi kanibal gitu. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung masuk ke inti videonya. Film ini dimulai dengan adegan sepasang suami istri yang berdiri berhadapan. Wajah suami itu terbelah, menunjukkan sebuah gigi runcing yang langsung melahap kepala istrinya. Kemudian kita pindah ke bintang utama anime ini, seorang cowok SMA bernama Shinichi. Dia bangun karena mendengar suara aneh di kamarnya. Dia berangkat sekolah. Di belakangnya ada temannya yang bernama Murano. Dia mau mengagetkan Shinichi, namun entah bagaimana Shinichi menggerakkan tangannya ke arah. Dia akhirnya dapat tamparan di sana. Gak sampai di sana juga, di kelas tanpa sadar tangannya itu membuka HP. Shinichi menyadarinya, dia merasa ada yang aneh dengan tangannya ini. Dia meminta untuk pulang lebih awal dan saat di jalan dia menyelamatkan anak kecil dengan menahan mobil hingga penyok dengan tangan kanannya. Apa-apaan itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Dia berlari dan setelah sampai di rumah dia berniat menusuk tangan kanannya. Seketika tangan itu berubah dan berbicara, kemudian kembali berubah menjadi tangan. Dia mencari informasi tentang tangannya di internet, namun hasilnya nihil. Nafsu makannya pun jadi lebih meningkat. Flashback di malam hari kemarin. Ketika Shinichi lagi enak-enak molor, ada ular kecil aneh yang berniat masuk ke otaknya lewat telinga. Namun, tidak bisa karena Shinichi memakai headset. Ular itu mengambil alternatif masuk lewat hidung, namun Shinichi bangun dan melempar ulat itu ke meja. Ulat itu tidak berhenti dan loncat hingga masuk ke tangan kanan Shinichi. Shinichi langsung mengikat tangan itu dengan tali headset sampai merah. Teriakan itu didengar orang tuanya, namun jelas mereka menganggap Shinichi cuma mengigau. Balik lagi ke masa sekarang. Setelah bangun tidur, Shinichi dikejutkan dengan tangan kanannya yang kini molor dan tengah membaca buku. Alien di tangannya itu menjelaskan jika dia gagal mengambil alih otak Shinichi. Kini dia sudah gagal karena sudah berkembang di tangan kanan Shinichi. Shinichi benar-benar bingung. Dia ingin mengamputasi, namun jelas alien itu tahu. Itu adalah tindakan bodoh, kamu bakal jadi bahan eksperimen nanti. Mereka menjalin kesepakatan, alien itu akan tinggal di tangan Shinichi, dan Shinichi juga nggak akan kehilangan tangan kanannya, maksudnya nggak harus diamputasi. Shinichi memanggil alien itu dengan sebutan Migi. Pas berangkat sekolah, Migi menyadari keberadaan rekan atau makhluk sejenisnya. Dia menyuruh Shinichi mendekat dan ternyata yang mereka cari tidak lain adalah anjing yang lagi mukbang anjing lainnya. Dia sama-sama gagah seperti Migi dan dia menempati otak inangnya yang tidak lain adalah anjing. Anjing itu menatap Shinichi sebagai ancaman karena Shinichi masih berwujud manusia. Migi langsung menyuruhnya lari. Mereka bersembunyi dan ternyata anjing itu sudah sampai dengan wajah yang berubah menjadi sayap. Migi akan membunuh makhluk itu karena jika Shinichi mati, dia juga bakal mati. Migi langsung memanjang dan menusuk anjing itu serta mencabut jantungnya. Shinichi menyadari sesuatu. Alien itu sama sekali tidak peduli dengan rekannya kecuali dirinya sendiri. Tidak ada rasa belas kasihan. Berita tentang kasus pembunuhan dan percincangan itu menyebar sampai ke telinga Shinichi. Kasus ini terjadi dalam bersamaan, bahkan ada di seluruh dunia. Namun Shinichi jelas tahu siapa yang melakukan pembunuhan dan percincangan ini. Shinichi keluar rumah dan terus kepikiran tentang kasus itu. Migi merasakan keberadaan temannya. Dia dah nyuruh buat pergi, namun Shinichi gak mau. Dia ingin tahu bagaimana sih rupa pembunuh itu. Dia sengaja mengambil tempat sepi dan benar saja rekan alien itu datang. Rupanya seperti pria biasa. Pria itu meremehkan Migi yang gagah. Migi sudah siap untuk menyerah, namun pria itu malah mengajak Migi untuk pindah. Dia bahkan repot-repot memotong tangan kanannya. Shinichi takut. Apa ini? Apa Migi bakal membunuhku dan pindah? Aku bakal mati. Namun ternyata Migi malah menyerang dan mencincang tubuh orang itu. Dia kembali ke bentuk normal. Dia tidak menyelamatkan Shinichi. Dia hanya memikirkan dirinya karena berpindahan itu tidak menjamin keberhasilan. Jadi Migi ini mau realistis aja. Akhirnya Shinichi mendapat kesempatan ngedate sama Murano sebagai permintaan maaf karena pegang tete dia tempo hari. Murano makin kesengsem, apalagi Shinichi terus-terusan berlagak keren bahkan menyelamatkan kucing yang dibully sama anak-anak. Shinichi berangkat ke sekolah bareng Murano dan di sana Migi memperingatkan keberadaan rekannya dan ternyata rekannya itu tidak lain ada di bangunan gedung sekolah Shinichi. Shinichi berbaris dengan siswa lainnya. Dia harusnya bisa menutupi keberadaannya dengan orang-orang hingga rekan alien itu pasti tidak tahu keberadaan dia dengan pasti. Kepala sekolah memperkenalkan guru baru bernama Tamiya. Itu dia. Itu adalah aliennya. Dia akan mengajar di kelasnya Murano. Shinichi jelas tidak bisa tenang dan keberadaannya pun diketahui. Dia terus waspada bahkan ketika Tamiya mengajar di kelas.
Dia takut Tamiya akan membantai orang-orang. Tamiya menyadari itu dan menyuruhnya menemuinya di ruang BP. Teman-temannya pada menggoda, namun jelas Shinichi di sini malah sangat ketakutan. Mereka kini dalam satu ruangan. Lagi-lagi Tamiya mengajak Shinichi buat ngobrol di luar sepulang sekolah. Mereka ketemuan di kafe. Ternyata Tamiya mengajak satu pria yang tidak lain adalah alien sejenisnya. Dia dipanggil A karena tidak punya nama. A langsung merasa tidak suka dengan Shinichi. Tamiya bercerita jika dia sudah berhubungan dan kini tengah hamil dengan A. Anaknya pasti anak manusia. Lalu kamu pikir aku ini apa? Aku cuma makan manusia kayak kamu makan biasa. Kami nggak bisa memperbanyak spesies kami. Dan aku cuma tahu satu hal sejak datang kemari, yaitu memusnahkan peradaban manusia. Shinichi kembali ke sekolah seperti biasa, dan secara mengejutkan ternyata A datang ke sekolah. Dia secara terang-terangan menerobos dan menyerang orang-orang yang menghalanginya. Tujuannya cuma satu, membunuh Shinichi. Shinichi sudah menyadari itu bersamaan dengan peringatan evakuasi. Para siswa berjalan bersamaan ke arah gedung lain. Migi menyusun rencana, kita akan menghabisi A di sini. Ini adalah posisi yang menguntungkan, mengingat keberadaan kita tersamarkan dengan gerombolan siswa lainnya. Kita akan menyerang A di sini. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang mungkin akan tercincang karena menjadi perisainya. Shinichi jelas tidak mau, dia malah kembali ke arah lorong tempat keberadaan A. Shinichi memasang blokade pakai meja. Migi mengajaknya bekerja sama. Aku nggak bisa melawan A sendiri, dan sepertinya A menganggap aku mengendalikanmu. Jadi aku ingin kau menusuk A selagi aku menahan serangannya. A pun masuk lewat jendela. Dia sudah siap untuk membunuh Shinichi. Sesuai rencana, Migi langsung menahan serangan A. Dengan memegang potongan besi, Shinichi sedikit demi sedikit maju. Dia jelas takut. Dia tidak ingin membunuh orang, namun akhirnya dia menusuk A. A mulai pendarahan. Dia mendorong besi itu hingga tembus dan pendarahannya pun berhenti. Namun jelas dia tidak bisa bertahan. Dia berniat memindahkan tubuhnya ke inang yang baru. Dia berjalan mendekati Tamiya, namun baru saja masuk, Tamiya malah loncat keluar dan meledakkan ruangan sekaligus menewaskan A. Sekolah itu kembali dilanjutkan seperti biasa, dan di sini Tamiya lah yang ketahuan guru lainnya dan disidang karena kehamilannya di luar nikah. Tamiya tidak mengelak, dia malah pergi sekaligus berhenti dari sekolah itu. Shinichi bangun tidur dan menyadari tangan kanannya hilang. Ternyata Migi kini bisa melepaskan dirinya dari Shinichi selama 3 menit. Mereka makan bersama dan ayah mengatakan jika dia akan liburan bersama ibu. Shinichi langsung menolak. Jangan pergi, dia jelas khawatir dengan kondisi saat ini. Derak-derik Shinichi dilihat jelas oleh si ibu. Ibu mulai khawatir, apalagi Shinichi yang berteriak marah ketika ibunya masuk ke kamar. Migi menjelaskan kalau para alien itu hanya akan membunuh orang yang sendirian. Jadi kalau ibu sama ayahnya pergi berdua, maka mereka bakal baik-baik aja. Dan akhirnya Shinichi mengizinkan ibunya dan ayahnya untuk pergi. Namun si ibu malah marah. Kamu kenapa? Kamu kenapa nih kayak gini? Namun Shinichi tidak mengungkapkan alasan yang sebenarnya. Dia beralasan kalau dia itu cuma kesepian. Akhirnya ayah dan ibu Shinichi pun berangkat berlibur. Shinichi berangkat sekolah seperti biasa. Dia memergoki temannya Nagai yang lagi dikeroyok kelompok sekolah lain. Alhasil Shinichi ikut dipukuli. Di sana ada wanita bernama Kana. Dia menyadari sesuatu pada diri Shinichi dan menyuruh teman-temannya berhenti memukul Shinichi. Dan secara mengejutkan ternyata Kana lagi-lagi menemui Shinichi di keesokan harinya. Dan ketika pulang sekolah bareng Murano, geng itu datang lagi dan menangkap Murano. Shinichi kembali dipukuli, namun jelas dia menahan. Dia tidak bisa membiarkan Migi bangun dan membunuh semua orang di sini. Untungnya, Nagai memanggil rombongannya dan memukuli geng itu. Shinichi pun selamat. Lagi-lagi, Kana malah mengikuti Shinichi sampai ke rumah. Migi memperingatkan, Kana pasti punya kepekaan tinggi dan mungkin menyadari keanehan pada dirimu. Di suatu tempat ada 2 sejoli yang lagi jalan-jalan dan ternyata si wanita itu adalah alien. Dia tidak tahu guna sabuk pengaman dan mobil mereka kecelakaan. Wanita itu terluka parah. Dia tahu tidak akan bertahan lama. Dia akhirnya menunjukkan wujudnya, memotong kepala pria di sebelahnya dan kini memindahkan tubuhnya ke inang yang baru. Namun jelas alien itu tidak bisa beradaptasi dengan tubuh yang berbeda kelamin. Dia harus pindah ke tubuh perempuan dan di sanalah dia menemukan ibu Shinichi yang lagi jalan-jalan bersama suaminya. Alien itu langsung memegal kepala ibu dan melukai ayah. Di malam hari, Shinichi cuma makan mie. Dia mendapatkan telepon dari ayahnya yang kini terluka parah dan baru saja melarikan diri. Sang ayah menjelaskan jika ibunya sudah dibunuh oleh monster. Panggilan itu pun putus. Saking terkejutnya, Shinichi sampai pingsan. Dia bangun di pagi hari. Saat itu juga Shinichi memperingatkan jika rekannya mulai mendekat. Shinichi langsung bersiap dengan pisau. Alien itu mulai masuk ke rumah dan ternyata itu adalah ibu Shinichi. Shinichi seketika diam. Ibu, kamu pulang. Migi terus-terusan memperingatkan Shinichi, dia bukan ibu kamu. Namun di sini Shinichi masih denial. Hingga alien dalam tubuh ibunya itu menusuk tepat di jantungnya. Shinichi langsung jatuh dengan pendarahan hebat. Migi sudah tentu tidak akan diam. Dia langsung melepaskan tubuhnya dari Shinichi dan masuk ke dalam Shinichi. Menjadi jantung pengganti sementara dan memompa darah. Dia juga memberi Shinichi pasukan gula selama pingsan. Beberapa hari berlalu, akhirnya Shinichi sadar.
Tubuhnya sedikit berubah, dia bahkan bisa melihat dengan normal tanpa kacamata. Kayak Spider-Man aja. Dan dia pun ingat, lukanya sudah sembuh sepenuhnya. Dia mendapatkan telepon dari rumah sakit tentang ayahnya yang dirawat dan kini baik-baik aja. Shinichi langsung berangkat mengabaikan Murano yang datang menjemputnya. Perjalanannya lumayan jauh, bahkan harus menggunakan kapal. Dia bertemu dengan siswi SMP bernama Maki di sana. Dia meminta mengantarkannya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, ayah Shinichi kini diinterogasi dengan polisi. Dia menjelaskan jika istrinya itu udah mati dibunuh monster. Aku melihatnya sendiri sebelum jatuh. Tentu saja polisi mengabaikannya. Lantaran mereka juga tahu kalau istrinya atau ibunya Shinichi itu kembali pulang setelah kejadian itu. Istri kamu baik-baik aja kok, nanti kami bakal bantu cariin. Shinichi akhirnya sampai. Dia ingin menunjukkan Migi lantaran si ayah sudah tahu bentuk monster itu, bukan? Namun ayah di sini membohongi dirinya. Dia tidak ingin mengakui istrinya dah mati. Dia menganggap itu cuma mimpi. Shinichi mengurungkan niatnya. Dia kini akan melindungi ayahnya karena dia tahu alien di ibunya itu pasti akan membunuh ayahnya, mengingat ayahnya adalah saksi yang masih hidup. Shinichi menginap di penginapan milik Maki. Di malam hari, Migi baru bangun. Dia menjelaskan gara-gara melepaskan diri terlalu lama untuk menolong Shinichi, jadi dia punya kelemahan. Dia akan tidur total selama 4 jam, dan saat itu dia tidak bisa mendeteksi rekannya, dan Shinichi sendirilah yang harus melindungi dirinya. Di keesokan harinya, Shinichi kembali ke rumah sakit. Dia tidak akan meninggalkan ayahnya sendiri, dia berjaga di depan rumah sakit. Saat itu juga, Migi memperingatkan keberadaan rekannya yang ada di dekat pantai. Kebetulan Maki lewat. Setelah diberitahu keberadaan pantai oleh Maki, Shinichi langsung berlari. Di depannya ada dinding tinggi. Yap, Shinichi terlalu terburu-buru. Harusnya dia memutar seperti apa kata Maki, namun secara mengejutkan Shinichi malah lompat. Dia menemukan alien itu. Shinichi berlari mendekat. Di sana Migi memperingatkan sesuatu, namun Shinichi mengabaikannya. Waduh, apa yang akan terjadi nanti? Apakah Shinichi berani untuk membunuh ibunya sendiri? Dan bagaimana dengan Tamiya? Apa yang sebenarnya dia rencanakan ke depannya? Buat kalian yang penasaran sama kelanjutannya, kalian bisa nonton part 2-nya yuk. Cek link yang ada di kolom deskripsi atau langsung ke playlist Parasite di channel Nobar Bareng Farah. Kita bakal maraton semua episodenya yuk. Makasih yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya, bye-bye.